Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, shining Wiz, got this bitch jumping. Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, shining Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pema Aulia Ananta. Saya dari kelas 1D, program studi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar, satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar pada pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. A. Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahasa yang hadir dalam satu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antar sesama manusia yang ada di tempat tersebut. Perkembangan bahasa Indonesia selalu memiliki keunikan tersendiri. Kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk memperkaya perbendaharaan dan varietas bahasa Indonesia. B. Sumber bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan di Nusantara sejak abad ke-7, sekitar tahun 600 sampai tahun 790-an. Ibu kota kerajaan Melayu berpindah ke daerah pedalaman. Hal ini juga menyebabkan masyarakat Melayu berasimilasi dengan suku lain di selanjutnya. Terbentuklah suatu bahasa yang disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Sekitar abad ke-15, bentuk bahasa tersebut berkembang karena digunakan oleh Kesultanan Malaka. Kemudian, karena Malaka merupakan tempat bertemunya para nelayan, jadi berbagai negara, maka mereka membuat sebuah kota serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata yang terbaik dari bahasa di sekitar daerah tersebut. C. Peresmian nama bahasa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun tersebut, para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang, suku dan kebudayaan membuat ikrar untuk menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Ikrar ini dicetuskan melalui Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda dilakukan karena perjuangan rakyat telah dilakukan bertahun-tahun untuk kemerdekaan belum juga berhasil. Ikrar pada pemuda itu yang menjadi penyemangat muncul gerakan persatuan rakyat
untuk mencapai kemerdekaan yang pada akhirnya membuahkan hasil berupa kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat Sumpah Pemuda Nasional 28 Oktober 1928, usul agar bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. D. Peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. 1. 1901 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu. 2. Tahun 1908 pemerintahan kolonial Belanda mendirikan badan penerbit buku bacaan yang kemudian diberi nama yaitu Komisi for the Volkslectuur atau Taman Bacaan Rakyat. 3. Tanggal 16 Juni 1927, Djajah Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia di dalam pidatonya. 4. Tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin secara resmi mengusulkan supaya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan Indonesia. 5. 1933 terbit majalah Pujangga Baru yang disusun oleh Armij Pane. 6. Tahun 1936, Sultan Takdir Ali Jahbana menyusun tata bahasa baru, Bahasa Indonesia. 7. Tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dalam rangka memperingati 10 tahun Sumpah Pemuda. 8. 1942 sampai 1945 atau masa pendudukan Jepang, Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. 9. Tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang 1945. 10. Tanggal 19 Maret 1947 melalui SK Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Mr. Suwandi meresmikan penggunaan ejaan Republik. 11. Tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. 12. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. 13. Tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Presiden Soeharto, meresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia. 14. Pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. 15. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. 16. Tanggal 21 sampai 26 November 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta. 17. Tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1998 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia V di Jakarta. 18. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia VI di Jakarta. 19. Tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia VII di Hotel Indonesia Jakarta. 20. Tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia IX di Jakarta. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. 1. Ejaan Van Ophuijsen 1901 sampai 1947. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada 1901.
Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles van Ophuijsen. Ejaan van Ophuijsen berlaku sampai dengan tahun 1947. 2. Ejaan Republik atau ejaan Sowandi. 1947 sampai 1956, ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintah berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan van Ophuijsen. Adapun hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1938 di Solo. Kongres Bahasa Indonesia I menghasilkan ketentuan ejaan yang baru yang disebut ejaan Republik atau ejaan Sowandi. 3. Ejaan Pembaharuan 1956 sampai 1061. Kongres Bahasa Indonesia II digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia II, peserta Kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Sowandi. 4. Ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK 1967 sampai 1972. Ejaan ini dikenal pada akhir 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaharuan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisnya. Akan tetapi, rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia 1962. 5. Ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK 1967 sampai 1972 pada 1967. Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bersama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Pembaharuan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. 6. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD 1972 sampai 2015. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015. Pada masa Menteri Mansuri Saleh, ejaan ini menggantikan ejaan Sowandi yang berlaku sebelumnya. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada 1987 dan 2009. 7. Ejaan Bahasa Indonesia 2015 hingga sekarang. Pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan Bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pasalnya, pemerintah meyakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Ejaan Bahasa Indonesia ini diresmikan pada 2015 di masa pemerintahan Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baiklah, di sini saya akan memberikan 5 pertanyaan. 1. Apa hubungan dari resminya bahasa Indonesia dengan Sumpah Pemuda? 2. Apa saja fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? 3. Sejak kapan nama bahasa Indonesia ada secara formal? 4. Peristiwa apa yang berkaitan dengan bahasa Indonesia? 5. Kapan penetapan EYD? Demikianlah hasil presentasi dari materi sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Jika ada beberapa salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.